Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senang rasanya bisa menyapa sahabat sehat semuanya ya. Tapi suara saya agak habis ya. Karena kebanyakan ngisi sama kebanyakan praktek jadinya habis suaranya. Jadi mohon maaf saya agak ngeden-ngeden ini Mas Afril ya. Karena memang habis suaranya. Tapi alhamdulillah masih bisa keluar pagi ini. Hari ini kita bersyukur Allah masih memberikan begitu banyak nikmat-nikmat iman Islam. Dan satu lagi nikmat yang sering kita lupakan yaitu nikmat sehat. Mudah-mudahan sahabat sehat diberi kesehatan oleh Allah. Dan bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, dihapuskan dosa-dosanya ya. Dan mudah-mudahan dengan sakit itu semakin dekat kita dengan Allah. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Karena man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Jadi barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, maka akan bersama Rasulullah di surga Allah. Nah, hari ini kita belajar tentang salah satu kebiasaan Nabi, yaitu dengan berbekam. Ya, Rasulullah itu rutin sekali untuk berbekam. Tapi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pengaruh bekam terhadap penyakit yang paling sering di masyarakat. Hipertensi, gula, asam urat, kolesterol. Maka itu bekam ini dahsyat sekali. Nah, kita mengkaji jurnalnya ini ya, jurnal yang memang sudah dilakukan penelitian. Jadi bekam ini bukan sesuatu yang belum diteliti. Bekam ini sudah penelitian, bahkan levelnya sudah harus. Nah, hari ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Dan sekali lagi dengan saya menyampaikan ini ternyata menjadi belajar buat saya. Ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat ketika saya menyampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ya, hari ini kita bahas pada jurnal tentang bekam. Ya. Jadi kalau ditanya, apakah bekam ilmiah? Ini ada satu penelitian yang dilakukan di Korea. Ya. Jadi bayangin orang Korea lakukan penelitian, dikumpulin ini data dari tahun 50 sampai 2019. Penelitian ini dipublikasi tahun 2021 barusan. Ternyata yang meneliti bekam itu banyak sekali. Kurang lebih ada 381 penelitian jurnal ilmiah bekam. Dan yang menariknya kalau kita lihat, ada 127 yang kategorinya randomized control trial, atau bahasa awamnya yang sudah ada uji klinis, bayangkan. 127 bekam sudah ada uji klinisnya. Berarti kesimpulannya bekam ini luar biasa. Bahkan ada pasien saya yang mungkin sulit turun kolesterol, sulit turun asam urat, saya bekam aja. Ternyata turun itu kolesterol dan asam urat. Nah, ini salah satunya. Berarti kesimpulannya adalah bekam ini secara scientific base sudah terbukti. Ya, di sini ada level yang sudah dalam bentuk review, dalam bentuk uji klinis, dan yang paling banyak adalah yang uji klinis. Jadi kesimpulannya adalah bekam memang sangat ilmiah. Nah, hari ini kita belajar salah satu efek terapi bekam terhadap tekanan darah, kadar gula, asam urat, dan kolesterol. Jadi selain nanti dengan menggunakan pola hidup, penggunaan tanaman obat, ternyata terapi ini pun juga menjanjikan dalam mengontrol tekanan darah, kadar gula, asam urat, dan kolesterol. Ini penelitiannya ini di Indonesia sebenarnya, nih. Bukan di luar ini ya, di Indonesia. Ya, ada di Jogja, kemudian kombinasi di NTT, yang pasti ini di Indonesia. Ya, penelitian ini dilakukan sebanyak 21 orang yang dibekam, kemudian diukur tekanan darah. Kita lihat nanti bagaimana efeknya. Ya. Nah, ini
material and methodnya dalam jurnal tadi, bahwa diteliti 21 orang laki-laki. Jadi 21 orang laki-laki sehat, ini sebenarnya bukan orang yang sakit, ya. Terus dilihat tekanan darahnya, dilihat gulanya, dilihat asam uratnya, dilihat kolesterolnya, gitu ya, dibandingkan sebelum bekam dan sesudah bekam. Ya, jadi diukur tuh kadar gulanya, kadar asam uratnya, kadar kolesterolnya, kadar tensinya, ya, itu sebelum dan sesudah bekam. Gitu ya. Terus di sini juga pasien itu tidak makan dalam waktu 3 jam. Jadi dilihat di sini. Terus kemudian pemeriksaan yang keduanya itu diukur setelah 7 hari pasca. Bagaimana hasil dari penelitian ini, dari jurnal ini? Ini hasilnya. Jadi gini, dalam dalam tulisan jurnal itu ada namanya uji statistik. Uji statistik itu dikatakan bermakna ketika membandingkan nih dua aspek, gitu kan. Dikatakan bermakna kalau nilainya P kurang dari 0,05. P, nilai P, ini bahasa statistik. Mungkin sahabat sehat nggak usah sampai detail ke sana, tapi ini menunjukkan bahwa penurunannya signifikan atau kenaikannya signifikan, bahasanya begitu. Ini kalau kita melihat tekanan sistol itu adalah tekanan darah yang di awal, yang atasnya, kalau diastol yang bawahnya. Ya, jadi tekanan darah itu dibagi dua, sistol dan diastol. Misalnya 120/80, berarti 120-nya sistol, 80-nya diastol. Ya, nanti kita akan kaji secara spesifik ke sistem pembuluh darah. Nah, diuji dalam penelitian jurnal ini tensi sebelum dibekam dan tensi sesudah dibekam. Ternyata terjadi penurunan. Dari rata-rata dari 21 orang tersebut 132,33 sistolnya, kemudian setelah dibekam dibikin rata-rata lagi 124,81. Dan setelah itu diuji secara statistik ternyata bermakna penurunannya. Jadi ternyata bekam itu dapat menurunkan tekanan darah. Maka itu kenapa ketika bekam harus hati-hati, pada orang-orang yang tekanan darah rendah harus hati-hati, karena memang bisa menurunkan tekanan darah. Bekam bagus sekali nih untuk orang-orang yang darah tinggi. Sangat bagus sekali karena memang menurunkan tekanan. Bagaimana mekanismenya nanti saya akan coba terangkan lebih lanjut. Kemudian dilakukan juga pengukuran kadar gula. Sebelum bekam gulanya 98, sesudah bekam gulanya 93. Turun, tetapi tidak bermakna. Karena nilai P-nya 0,311. Kalau lebih dari 0,05 berarti tidak bermakna. Turun, tetapi tidak bermakna. Tidak signifikan. Jadi nurunin gula, tapi nggak turun banget gitu bahasanya. Tapi kalau tensi, penurunnya sangat signifikan. Sangat signifikan. Maka itu penting sekali ketika bekam itu dites dulu nih kadar gula darahnya supaya apa? Supaya tidak terjadi penurunan yang signifikan. Ini dari jurnal ini ya. Kemudian juga diukur asam uratnya. Sebelum dites dibikin rata-rata dari 21 orang itu 7,15, kemudian setelah dibekam rata-rata 5,91 dan bermakna. Jadi ternyata asam uratnya bermakna sekali ketika dibekam, terjadi penurunan asam urat yang bermakna. Bahkan ini yang kolesterol. Kolesterolnya sangat signifikan. Ya, kalau kita melihat, oh ya, turun 177 ke 160, tetapi nilai P-nya masih lebih dari 0, masih di bawah 0,05, berarti sangat signifikan. Kan syaratnya kalau signifikan kurang dari 0,05. Ketika lebih, maka tidak signifikan. Nah, ternyata dari kesimpulan penelitian ini bahwa bekam itu dapat menurunkan tekanan darah, asam urat, kolesterol secara bermakna. Tapi juga bisa menyebabkan penurunan kadar gula darah, tetapi tidak bermakna. Bermakna turunnya sedikit, artinya tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa memang bekam mampu menurunkan kadar-kadar tadi. Nah, bagaimana mekanismenya kita akan terangkan pada saat setelah kajian jurnal ini dulu. Ini cuma saya menunjukkan bahwa penelitian ini ternyata sangat signifikan dalam penurunan tekanan darah, asam urat, kolesterol, dan terjadi penurunan gula darah tetapi tidak signifikan, tetapi tetap terjadi penurunan kadar gula darah. Ini jurnal yang pertama yang
sahabat sehat harus bisa pahami. Terus kemudian ada jurnal yang kedua, ini juga menarik lagi. Ini kolesterolnya dispesifikkan lagi. Jadi kolesterol itu kan ada yang kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserid. Ya, sama dilihat kadar elektrolitnya di dalam darah. Apa yang terjadi? Nah, ini menarik sekali. Ini penelitian ini dilakukan di luar ya, bukan di Indonesia. Ya, di sini di Universitas Mosul. Jadi bukan di Indonesia ya. Jadi di compare ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar. Ya, walaupun penelitian ini tahun 2012 ya. Nah, bagaimana hasilnya? Kita lihat di sini. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu yang diteliti itu berapa sampel, kurang lebih ada 31 pria. Ya. Tetapi sudah terdiagnostik sakit kolesterol. Kalau tadi kan orang normal. Kalau jurnal ini yang sudah sakit kolesterol. Ya, diuji nih orang yang sakit kolesterol ya berdasarkan kriteria-kriteria, kemudian dilakukan bekam, tapi sebelum dibekam, ini pasien itu disuruh puasa 12 sampai 14 jam dulu. Dan tidak minum obat kolesterol. Tidak minum obat kolesterol. Dicoba nih, dipuasakan 12 sampai 14 jam, tidak minum obat kolesterol. Kemudian dilakukan penelitian ini sebelum dan sesudah. Bagaimana ini hasilnya? Kita akan lihat di sini ya, bagaimana hasil dari penelitian ini. Oke. Lihat di sini. Ya. Jadi penelitian ini dilakukan juga minggu pertama dan minggu kedua. Takutnya cuman turun sesaat. Ternyata kalau kita melihat di sini, ini sebelum bekam, kolesterol totalnya kurang lebih nih ya, ini angka dari statistiknya 5,41 turun jadi 5,04 sama 5,06. Setelah diuji ternyata signifikan. Jadi ternyata bekam mampu menurunkan kadar kolesterol total secara bermakna. Ini dari uji statistik. Bagaimana dengan LDL dan HDL? Kan kolesterol itu ada yang HDL, ada yang LDL, ada yang trigliserid. Kita lihat, HDL ini adalah kolesterol baik. Kolesterol baik. Ternyata kolesterol baik di sini malah naik nih, 104 menjadi 104 menjadi 107 dan 108. Naik. Tapi naiknya nggak naik-naik banget karena setelah uji statistik tidak bermakna, karena nilainya 0,1. Ya. Jadi bekam tidak menyebabkan penurunan HDL, bahkan menaikkan HDL. Tetapi naiknya tidak tinggi-tinggi banget. Ya, tidak bermakna, tetapi naik. Itu bahasa statistik. Tetapi kolesterol jahatnya kita lihat, ini nilainya 4,03, turun menjadi 3,6062 dan 3,56. Seminggu, 2 minggu pasca bekam masih terjadi penurunan dan ini bermakna. Keren sekali ini. Kalau jurnal pertama bicara tentang penurunan kadar kolesterol. Tapi pada saat jurnal yang kedua, lebih spesifik lagi nih, kolesterol mana yang turun dan kolesterol mana yang naik. Ternyata yang turun adalah kolesterol LDL-nya. Turun secara bermakna. Kolesterol totalnya turun secara bermakna. Tetapi HDL naik, tetapi naik tidak bermakna. Ya. Trigliseridnya bagaimana? Trigliseridnya cenderung tetap, ya 169, 171, atau 169 ya tetap atau naik sedikit tetapi tidak bermakna. Tetapi yang bermakna pada penelitian ini adalah LDL dan kolesterol total. Kolesterol yang jahat dan kolesterol total ternyata bisa turun. Ini menarik ketika dikaji sebenarnya. Kenapa kok hanya LDL saja yang turun? Kenapa nggak HDL yang naik? Kenapa ini LDL turun, HDL naik? Padahal kan sama-sama kolesterol. Dalam jurnal sebelumnya kolesterol total saja turun dan dikonfirmasi dalam penelitian ini kolesterol total memang turun. Tetapi kolesterol baiknya nggak ikut turun. Yang turun adalah kolesterol buruk dan kolesterol total. Dan dihitung rasio LDL HDL kan untuk menentukan rasio itu risiko terhadap penyakit kardiovaskuler. Ternyata antara sebelum bekam, 1 minggu setelah bekam, 2 minggu setelah bekam, tetap bermakna terjadi penurunan kolesterol dan nilai rasionya pun juga terjadi penurunan. Jadi sebenarnya bekam mampu mencegah
resiko timbulnya penyakit kardiovaskuler. Termasuk apa? Termasuk hipertensi, termasuk penumpukan lemak, termasuk timbulnya aterosklerosis. Ini penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, ini dari luar negeri. Tadi penelitian sebelumnya dilakukan oleh peneliti dari Indonesia. Jadi kita compare dari Indonesia dan juga dari luar negeri, dan ternyata dua penelitian ini saling mendukung. Cuma pada penelitian yang di luar negeri ini lebih spesifik mana yang turun. Ya, jadi teman-teman sahabat sehat ini saya ajak untuk membaca sebuah jurnal gitu kan, kemudian saya coba terangkan bahwa ternyata ini ilmiah loh ya. Jadi bukan hanya katanya. Karena memang sumber referensi dari kedokteran adalah dari jurnal-jurnal ilmiah. Artinya bekam ini sudah diteliti dan ternyata mampu menurunkan kadar kolesterol LDL. Lebih spesifik. Kenapa bisa seperti itu saya akan terangkan nanti setelah jurnal ini selesai saya bahas. Ternyata dalam penelitian ini tidak hanya ngecek kolesterol, keren lagi. Ya, ternyata sampai meneliti kadar elektrolit di dalam darah. Jadi sebelum bekam dilihat kadar zinc, kuprum, dan mangan. Ini elektrolit ya. Elektrolit itu apa ya? Ya kayak ada zat besi, gitu ya, ada magnesium. Ingat ya pelajaran SMA ya. Ada apa? Natrium, kalium, gitu ya. Nah ini cuman dia diliti 3 komponen ini, zinc, kuprum, dan mangan. Kenapa ini penting? Karena zinc, kuprum, dan mangan berperan dalam proses itu mekanisme enzimatis di dalam tubuh. Maka itu kenapa peneliti ini melihat komponen-komponen ini. Karena kolesterol itu nanti berhubungan dengan proses enzimatis di dalam tubuh. Maka itu perlu dicek. Kan kita tahu bahwa kolesterol kan diproduksi di dalam hati dan melibatkan enzim-enzim yang di dalam hati. Salah satunya adalah HMG koenzim A misalnya. Itu kan dilibatkan. Maka itu kenapa perlu diteliti kadar elektrolitnya. Bagaimana kadar elektrolit sebelum bekam dan kadar elektrolit setelah bekam. Ini yang luar biasa ternyata. Ternyata zinc mengalami peningkatan yang signifikan secara bermakna. Tapi kalau untuk kuprum dan mangan tidak naik, turun sih, tapi turunnya tidak bermakna. Karena nilai P, tadi yang saya bilang nilai P. P itu untuk data statistik, dikatakan bermakna dan dikatakan tidak bermakna. Nah, pada penelitian ini menunjukkan bahwa zinc ternyata naik. Dan kita tahu zinc itu peran dalam apa? Kita lihat zinc. Nah, ini beberapa tadi pembahasan di jurnalnya. Kita tahu bahwa pada orang yang sakit kolesterol tinggi, ternyata zinc-nya mengalami penurunan. Maka itu dengan harapannya peningkatan zinc, maka kolesterol juga akan turun. Peningkatan zinc, kolesterol akan turun. Karena ternyata zinc berperan dalam peningkatan HDL dan menurunkan dalam LDL-nya. Dan kita tahu bahwa zinc ini berperan penting pada proses enzimatik. Ya, zinc itu pathway-nya banyak. Jadi ternyata penelitian pada jurnal ini sangat menunjukkan hubungan yang sangat positif antara peningkatan kadar HDL dan penurunan kadar LDL disertai dengan peningkatan kadar zinc. Zinc naik, HDL naik, LDL turun. Saya ulangi lagi ya, zinc itu berperan dalam proses enzimatis. Dan pada penelitian ini menunjukkan bahwa kolesterol jahat turun atau LDL turun, HDL atau kolesterol baik naik, disertai dengan zinc yang naik. Dan zinc berkorelasi dengan HDL yang naik, dan zinc berkorelasi dengan LDL yang turun. Dan ini sangat mendukung. Maka itu kenapa pada orang-orang yang hipertensi, atau orang-orang yang sakit kolesterol tinggi, perlu asupan zinc. Perlu asupan zinc. Karena zinc itu berperan juga untuk mengontrol kadar kolesterol. Paham ya sampai sini ya? Baik, bagaimana mekanisme ini bisa terjadi? Kenapa kok dua penelitian ini sangat bagus untuk 4 aspek tadi? Dan kita tahu bahwa masyarakat secara umum banyak menderita penyakit ini. Penyakit darah tinggi, penyakit asam urat, penyakit kolesterol, penyakit gula. Ini kan paling banyak di masyarakat. Ternyata solusi bekam itu menjanjikan. Maka itu disunnahkan berbekam 1 bulan 1 kali. Karena memang berespon terhadap komponen-komponen. Nah, kita sudah mulai baca jurnalnya dan kita mulai belajar sedikit.
sambil saya coba refresh, walaupun kajian ini sudah pernah saya berikan, tetapi ini saya akan lebih refresh secara spesifik terhadap keempat komponen tadi. Keempat komponen. Baik, ini bekam. Ya, jadi teman-teman biar paham di sini sahabat sehat, ini proses bekam. Ini adalah titik-titik sunnahnya. Bekam adalah proses pengeluaran cairan di dalam tubuh kita. Ya, ini hadis tentang bekam. Jadi kalau ditanya nanti dasarnya apa sih melakukan bekam, ya ini. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ya, afdhal ma tadawaitum bil hijamah, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam. Dan kesembuhan ada 3, salah satunya adalah dengan berbekam. Ya, jadi ini dasar hadisnya, dan tadi saya berikan dasar-dasar ilmiahnya. Makanya kajian ini kajian ilmiah, ya. Supaya sahabat sehat biar terbuka bahwa bekam itu ilmiah loh. Bekam itu bukan ecek-ecek gitu. Bekam itu benar-benar luar biasa. Dan itu dibuktikan. Nah, sedikit saya terangkan tentang kulit, karena bekam itu mengenai kulit, ya. Kulit yang dibekam. Maka itu saya harus pelajari tentang anatomi kulit. Jadi kulit itu terdiri atas beberapa lapis, ya. Ada lapisan yang namanya epidermis, kemudian dermis, subdermis gitu, ya. Nah, ini komponen-komponen. Jadi kalau kita melihat kulit kita itu ada di sini. Ada pembuluh darah, ada jaringan rambut, ada jaringan lemak gitu, ya. Ini pembuluh darahnya di bawah kulit. Makanya kalau kita rabakan kulit kita suhunya sekitar ya 35, 36 gitu, ya. Karena memang ada pembuluh darahnya. Kalau suhu kita rendah, nah itu jadi bermasalah. Dan kulit ini ternyata berperan penting dan organ terbesar di dalam tubuh manusia. Ya, seganteng-gantengnya orang kalau nggak ada kulit, ya tetap aja serem. Makanya kulit ini menentukan juga orang ini ganteng apa cantik, ya. Jadi indahnya kulit. Ya, biar teman-teman sahabat sehat paham dulu gitu tentang kulit. Karena yang bekam itu adalah darah. Ya. Nah, tadi ada pembuluh darah kan? Di bawah kulit itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu adalah kayak semacam penghantar makanan ke seluruh sel. Jadi dalam tubuh kita itu ada sel. Sel itu bagian terkecil dari tubuh kita. Ya, ada nanti sel kulit, sel hati, sel otot, sel jantung gitu kan, sel tulang, itu semuanya harus dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan, mati itu selnya. Nah, makannya lewat mana? Lewat pembuluh darah. Lewat pembuluh darah. Ada namanya pembuluh darah arteri, ngasih makan, dan ada pembuluh darah vena yang ngangkut sampah-sampahnya. Namanya orang dikasih makan, pasti kan akan buang gitu, ya, sesuatu. Ya, kayak kita nih makan minum, nanti besok paginya buang air besar, buang air kecil. Sama dengan sel, ketika dikasih makan, sel juga menghasilkan sampah. Ya, kayak kita napas nih, masuk oksigen, keluar CO2. Sama dengan sel juga napas, butuh oksigen, keluar CO2. Maka itu hadirnya paru-paru untuk ngambil oksigen dan membuang CO2. Ya, sel juga begitu. Ada oksigen, nanti ngeluarin CO2. Nah, CO2 itu sampah. Sama sampah-sampah sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh dibuang melalui pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena itu letaknya di bagian luar. Jadi kalau kita melihat kulit kita agak berwarna, ada garis-garis itu warnanya hijau kemerahan, ya, atau hijau gitu, ya, tergantung warna kulit sih. Kalau warna kulit hitam nggak kelihatan ini venanya, ya. Kalau warna kulit putih kelihatan agak hijau-hijau begitu, ya. Itu adalah vena. Vena itu membawa sisa sampah sama CO2. Sedangkan arteri itu yang berdenyut. Jadi kalau kita raba di sini ada arteri ini, itu berdenyut, ya, di sini juga berdenyut, ya. Nah, itu arteri, dia ngasih makan tuh. Nah, dipompa oleh jantung. Nah, kalau jantungnya masalah, ya makanannya bermasalah, jadi mati semuanya. Ya, ini harus dipahami dulu sebelum nanti kita memahami bekam. Nah, ini jantung, jadi ngedarin seluruh tubuh, ngasih makanan, ngasih oksigen, kemudian balik lagi ke jantung dalam bentuk vena, ngambil sampah, dan ngambil sisa metabolisme di dalam tubuh. Itu lewat darah vena. Ya, ini mekanisme. Jadi kalau kita perlebar, nah ini pembuluh darah, jadi kalau kita potong gitu, ada namanya sel darah merah, ada namanya sel darah putih, ada zat beku darah, dan ada cairan di dalam pembuluh darah. Ya, namanya plasma. Ini cairan. Ya, isinya apa sih cairan itu?
ya ada sisa-sisa metabolisme, ada makanan gitu ya. Kalau arteri berarti bawa makanan. Makanan itu apa sih? Glukosa. Glukosa itu makan karbohidrat ya. Jadi makan nasi, makan kentang, itu nanti endingnya jadi glukosa. Makan gula jadi glukosa. Kalau makan protein kayak ayam, daging, itu menghasilkan protein. Nanti proteinnya dalam bentuk asam amino. Asam amino itu yang masuk dalam sirkulasi darah nanti untuk dikasih makan terus. Jadi sel tidak hanya oksigen saja, perlu dikasih makan. Ya, tapi juga ada sampah yang dibawa oleh vena. Sampahnya apa sih? Ya, tadi salah satunya sampah-sampah metabolik CO2, ureum, kreatinin, asam urat. Itu asam urat sampah yang harus dibuang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini coba kita bayangkan pembuluh darahnya itu kecil. Jadi kan dari jantung, terus ke pembuluh darah besar, terus kecil-kecil sampai ke kapiler tadi yang saya contohkan di bawah kulit. Sampai kecil itu ngasih makannya begini. Ini sel, ini ada arteri ngasih makan dan ngambil sampah oleh venula. Dia dalam bentuk kayak apa ya, rangkaian benang-benang kecil di bawah kulit. Nah, kira-kira. Nah, ini jadi ngasih makan, ini selnya dia dapat makan, dan ada satu daerah namanya interstisial atau antar sel. Jadi antar sel itu nggak nempel banget gitu. Jadi ada sela-selanya. Nah, sela-sela itu namanya inter. Inter itu antara, stisial antar sel. Jadi ada ini sela-selanya. Nah, ini naruhnya di sini nih pembuluh darah yang paling kecil namanya arteri, ngasih makanan ke daerah ini, interstisial. Tapi sampahnya juga dinempel di interstisial ini. Jadi ngumpul itu, makanya sel bisa tahu nih, oh ini makanan diambil, oh ini sampah dibuang gitu. Jadi nggak diambil sama sel yang lain, langsung dibuang itu sampah. Hebatnya kalau kita bicara sel ya, sel itu bisa bedain. Ini kalau kita manusia misalnya taruh makanan yang benar sama sampah dicampur terus jadi satu, nggak jadi makan kan kita. Tapi sel bisa memilih. Daerah itu namanya daerah interstisial. Ya, interstisial daerah sini. Kemudian ada sampahnya masuk ke venula, vena. Jadi dibuang sampahnya, diambil makanannya, dibuang sampah. Ini gambaran sedikit tentang bagaimana ngasih makan sel dan ngasih makan membuang sampah dari sel. Ya, jadi bahasa gampangnya nih, orang perlu dikasih makan gitu loh, lewat pembuluh darah, tapi sampahnya juga dibuangin oleh pembuluh darah vena. Ya. Nah, ini caranya. Jadi ngasih cairan, ngasih makanan di daerah interstisial tadi, masuk ke dalam sel, kemudian keluar sampahnya. Sel juga menghasilkan sampah. Nah, ini jadi ngasih makan air, asam amino, oksigen, gula, terus ada sampah, bisa juga dalam bentuk air atau molekul-molekul tadi yang saya bilang, asam urat, gula, itu juga ada di sini semua di daerah interstisial. Ada gula, ada asam urat, ada kolesterol, itu ada di daerah cairan interstisial. Ya, makanya kalau kita ngecek darah itu kan, kalau ngecek kadar kolesterol, asam urat, yang lihatnya di dalam mana? Di darah vena kan, diambil gitu darah venanya. Nanti keluar kan kadar asam uratnya, kadar kolesterol, nah, kayak gitulah kira-kira. Nah, ternyata daerah yang cukup menarik perhatian kita adalah daerah interstisial. Daerah di mana di situ terjadi percampuran antara makanan dan sampah, antara oksigen dan CO2. Ada yang masuk, ada yang keluar. Tapi daerah ini yang menarik. Daerah yang bercampur baur antara sampah dan makanan. Tetapi sel bisa memilah. Ya. Nah, ini proses bekam. Ini tadi saya contohkan, ini pembuluh darah, ini sel. Nah, sel itu dikasih makan lewat pembuluh darah ini dengan cara ngerembes. Ya, ngerembes. Kalau bahasa medisnya filtrasi. Jadi yang keluar tuh hanya makanan saja sama cairan. Tetapi sel darah merah itu nggak keluar. Ya. Terus kemudian absorpsi. Jadi sampahnya dimasukin lagi ke pembuluh darah, ini mekanisme. Nah, dalam keadaan normal antara pemberian makan dan pengambilan sampah seimbang. Tapi ketika bekam, nah ini menarik. Ya. Ini daerahnya interstisial ya namanya ya. Ketika bekam, nah naik, maka meningkatkan laju filtrasi. Makanannya makin banyak, sampahnya nggak jadi keluar gitu, numpuk di situ. Makanan masuk, sampah juga numpuk karena nggak bisa keluar. Ini daerah interstisial tadi ya yang sudah saya terangkan. Kemudian dikop lagi, makin banyak itu cairan terkumpul. Kemudian dilakukan penusukan, keluarlah cairan.
Jadi kalau ditanya, bekam itu mengeluarkan apa? Bekam mengeluarkan mayoritas adalah cairan interstisial, cairan antar sel yang ada di antar sel. Ya, sama apalagi mengeluarkan apalagi di situ. Karena proses bekam itu tidak menutup kemungkinan ada pembuluh darah yang rusak. Sehingga boleh jadi keluar juga sel darah merah di situ. Boleh jadi sel darah merahnya rusak, kemudian pecah, hemoglobinnya juga ada di sekitar cairan interstisial, maka itu kenapa warnanya agak merah. Tapi mayoritas yang dikeluarkan adalah cairan interstisial. Isinya apa aja tadi? Bisa makanan, bisa sampah. Bisa makanan, bisa sampah. Yang pasti air keluar. Ya, maka itu bekam bagus menurunkan darah tinggi karena cairannya keluar. Kan orang darah tinggi disebabkan karena cairan kebanyakan. Bayangin sahabat sehat bahwa darah tinggi itu seperti selang yang keras. Selang akan keras kalau tekanannya kuat, airnya banyak. Selang akan lembek, bayangin selang air akan lembek kalau airnya banyak kebuang kan? Dibuang tuh kerannya dibuka, selangnya kan jadi lembek-lembek. Tapi kalau ujungnya ditutup, pompanya nguat kan tekanannya tinggi. Nah, itu disebut dengan darah tinggi. Tetapi kalau darahnya mulai tidak tinggi, tekanannya nggak keras. Nah, itu yang namanya tekanan darah normal. Nah, dengan membuang cairan tadi, maka volume cairan di dalam darah menjadi berkurang dan menyebabkan tekanannya menjadi turun. Karena cairannya diambil. Terus kemudian tadi saya bilang apa? Daerah interstisial ini kan dia ada makanan, ada sampah. Nah, makanan di sini apa? Glukosa. Glukosa ikut keluar kan? Maka itu kenapa bekam bagus untuk penyakit yang kadar gulanya tinggi? Karena kadar gulanya dibuang. Terus kemudian sampahnya pun juga ikut terbuang. Semuanya ikut terbuang. Sampahnya apa saja? Asam urat, kolesterol. Kolesterol tadi yang terbuang apa dari penelitian di atas? LDL-nya saja, kolesterol buruknya saja yang terbuang. Kenapa dok kolesterol baiknya tidak terbuang? Nah, ini menarik untuk dikaji ternyata. Nah, apa bedanya antara kolesterol baik dan kolesterol buruk? Kolesterol baik namanya HDL. Kolesterol buruk namanya LDL. Apa itu HDL? HDL adalah high density lipid. Apa itu LDL? Low density lipid. HDL kolesterol baik, high density. LDL kolesterol buruk namanya low density. Ketika high density, apa itu high density dan apa itu low density? Bayangkan antara bola bekel sama bola kasti atau bola golf ketika kita lempar bareng-bareng. Maka baliknya cetuk. Yang bola bekel lebih tinggi mantulnya, yang bola kasti blek, nggak mantul banget. Ya, bayangin bola bekel yang dari karet sama bola kasti yang dari bahannya kain dilempar bareng-bareng, kemudian balik, mana yang mantul? Yang bola bekel. Yang bola kasti mantul juga tapi dikit. Nah, bayangkan kalau kolesterol begitu. High density mantulnya bagus, maka itu HDL itu nggak gampang ngendap tuh. Tapi yang LDL karena mantulnya rendah, low density, maka dia gampang ngendap tuh, di dinding-dinding pembuluh darah. Maka itu ketika dibekam, maka LDL yang banyak keluar karena dia yang gampang ngendap. Sedangkan HDL kan nggak gampang ngendap. Ya, jadi LDL bisa dikeluarkan dengan mekanisme. Ditambah lagi, nah ini yang cukup menarik sekali kalau kita kaji tentang bagaimana proses bekam pun juga mengaktifasi sistem imun. Apa sistem imunnya? Makrofag. Jadi ketika dibekam, makrofag naik. Nah, salah satu fungsi makrofag di sahabat sehat keren sekali. Makrofag itu tidak hanya membunuh kuman-kuman, tidak membunuh juga orang asing, tetapi makrofag juga makanin lemak-lemak jahat. LDL-nya dimakan. Maka itu orang yang imunnya bagus, itu biasanya kolesterolnya juga bagus biasanya. Ya, maka itu imun ini juga penting. Tapi sekali lagi tidak hanya ansi imun ya, mulut juga harus direm. Oh, kata dokter imunnya bagus, maka kolesterol nggak tinggi juga, makannya juga harus bagus. Tapi salah satu fungsi imun, makrofag tadi, tidak hanya ansih membunuh kuman. Tetapi makrofag juga ternyata memiliki efek mampu
grogotin yang namanya LDL, kolesterol yang jahat, ya. Nah, nanti jurnalnya saya tunjukkan lagi ya tentang bagaimana peran makrofag dalam menurunkan kadar LDL di dalam darah. Berarti mekanismenya gimana? Mekanisme pembuangan cairan interstisial dan mekanisme makrofag. Sel darah putih itu ada yang namanya makrofag, ada yang namanya limfosit, ada yang namanya neutrofil. Nah, makrofag ini ibaratnya tentara yang tidak spesifik. Fungsinya tadi makanin kuman, benda-benda asing gitu kan. Sama satu lagi, dia makanin LDL. Sedangkan bekam mampu mengaktifasi respon imun sehingga imunnya bagus, LDL-nya pun bisa jadi bagus. Ini mekanisme yang menarik sebenarnya. Ketika kita kaji bekam, kenapa tadi pada penelitian tadi bahwa ternyata ketika di bekam LDL yang turun, HDL yang naik, disertai dengan zinc yang naik juga. Nah, zinc itu berperan juga pada pembentukan kolesterol di level hati, dan kita tahu bahwa zinc itu berperan dalam proses enzimatis seluruh tubuh kita. Maka itu pentingnya zinc. Zinc itu paling gampang banyak terdapat pada sayur-sayur. Banyaklah makan sayur pada orang-orang yang kolesterol. Supaya apa? Zincnya juga naik. Ketika naik, metabolisme di dalam enzimatisnya juga menjadi lebih ya. Nah, ini mekanisme. Nah, bekam itu ternyata dalam beberapa jurnal yang saya teliti tidak hanya pada kasus-kasus kolesterol, tapi juga banyak pada kasus-kasus yang lain. Misalnya meningkatkan imun, untuk radang sendi, untuk nyeri, ya kan, untuk penyakit jantung dan sebagainya. Ini jurnal-jurnal yang saya kumpulkan ternyata sudah sampai penelitinya pada penyakit-penyakit ini. Nah, cuma harus diperhatikan beberapa aspek ketika dibekam, hati-hati, perhatikanlah kulitnya, perhatikan ada kelainan atau tidak, ya. Orang yang punya kelainan kulit hati-hati dibekam, gula walaupun dia nurunin gula tapi kalau lagi tinggi hati-hati, apalagi yang daerah neuropati atau yang ada kesebutannya hati-hati. Atau yang punya kelainan darah, nanti takutnya darahnya tidak berat. Nah, ini gambaran sedikit untuk sahabat sehat bahwa ternyata bekam itu keren gitu ya. Mekanismenya pun bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi kalau nanti ada yang bertanya bekam itu ilmiah apa enggak, kasih aja nih jurnal. Ya, jadi teman-teman ini saya bekali jurnal-jurnal ini supaya ini bisa menjadi senjata bahwa ini ada loh penelitian-penelitian. Nanti silakan di-download saja bagi sahabat sehat yang sudah tergabung sahabat sehat kan bisa buka tuh download materi. Ambil aja materinya di situ, termasuk hari ini pun juga saya akan masukkan di dalam Google Drive ya. Nah, ini daerah yang nggak boleh dibekam dan ini sudah saya sampaikan berkali-kali. Nah, ini saya ngajak untuk bergabung untuk dapat materi ini dan selalu setiap bulan sekali saya akan mengadakan pertemuan-pertemuan rutin untuk mengkaji jurnal-jurnal ilmiah, bagaimana mekanismenya. Nah, mudah-mudahan bisa mencerdaskan masyarakat. Kalau masyarakat cerdas maka bisa lebih sehat sebenarnya. Masyarakat pintar bisa lebih sehat. Nah, tujuan saya adalah bagaimana mencerdaskan masyarakat, juga menyebarkan sunnah-sunnah ini. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sederhana, tetapi ternyata berespon cukup signifikan untuk beberapa kasus. Nah, ternyata jurnal tadi menunjukkan bahwa ternyata bekam mampu menurunkan tekanan darah, menurunkan gula, menurunkan asam urat, dan juga menurunkan kolesterol, khususnya kolesterol LDL. Tapi menaikkan kadar HDL. Kira-kira begitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.